Jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya di Alfamart sendiri, seberapa besar dampak momen Ramadan dan libur Lebaran ini terhadap kinerja Alfamart sendiri khususnya dalam peningkatan penjualan dan juga mungkin pertumbuhan profit ataukah memang ada promo-promo tersendiri yang memang Alfamart keluarkan selama Ramadan? Bagaimana historicalnya Pak selama bulan suci ini? Silakan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen tentunya pada saat-saat menjelang, di Ramadan maupun menjelang, Lebaran, ada paket-paket tertentu yang sudah kita siapkan. Ya, kita ada berbagai macam paket ya, ada nyebutnya paket hemat dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini juga sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya dan ini menjadi, diburu oleh konsumen kita karena dengan paket tersebut, digabungkan sehingga harganya relatif lebih menarik seperti itu. Nah, apa yang terjadi di dalam Ramadan dan menjelang Lebaran ini pasti ada kenaikan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kenaikan itu berkisar antara 5-10% dibandingkan biasanya. Dan ini tentunya terpengaruh karena ada kesiapan yang jauh sebelumnya kita siapkan stok. Karena berburu stok pada saat di mana Lebaran atau Ramadan ini, kita tahu beberapa waktu sebelum Lebaran ada penyesuaian di dalam transportasi. Sehingga saat ini stok barang yang ada di gerai-gerai kita cukupi. Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini bisa memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan di dalam kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang kita sediakan pada saat ini. Oke, terima kasih banyak. Pak Solihin, saya ingin bertanya kepada Anda, jika bulan-bulan Ramadan setahun sebelum, 2 tahun sebelum, masyarakat terutama industri retail itu tentunya sangat-sangat dipengaruhi sentimennya oleh COVID-19, Pak. Ya. Apakah tahun ini Ramadan ini sudah begitu baik, Pak? Progresnya untuk bisnisnya pasca pandemi COVID-19. Bagaimana Anda melihat growth-nya dari tahun ke tahun setelah akhirnya COVID-19 dianggap sebagai endemi? Ya, baik. Kami sebagai pengusaha khususnya retail ya yang menyediakan bahan kebutuhan pokok sangat optimis ya. Ada pergerakan kenaikan tentunya, tetapi sampai saat ini penjualan tersebut belum bisa mencapai atau lebih rendah masih dibandingkan di tahun-tahun atau masa sebelum pandemi. Kita harapkan terus-menerus ada peningkatan yang positif sehingga penjualannya bisa mencapai setidak-tidaknya sebelum masa pandemi. Oke Pak, tapi setelah ini Pak dengan adanya 2024 ini pemerintahan baru, suku bunga juga masih consider sebagai tinggi, kemarin BI menaikkan 6%. Apakah ini juga berpengaruh, hal-hal makroekonomi ini juga berpengaruh terhadap kinerja dari bisnis Alfamart secara keseluruhan? Ya, tentunya kita menyikapi hal tersebut. Untuk itu Alfamart dalam hal ini selalu menjaga keseimbangan tentunya terhadap antara stok yang bisa kami dapat daripada supplier dengan jumlah permintaan barang oleh konsumen yang berbelanja di toko-toko kami. Tentunya ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu penjualan kalau keseimbangan stok dari apa yang kita sediakan dengan kebutuhan daripada konsumen ini terlalu jauh berbeda, tentunya ada masalah dengan keuangan kita. Sejauh ini kita sudah belajar banyak dan sudah lebih daripada 20 tahun lebih mengalami hal seperti ini sehingga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang dibutuhkan dengan stok yang kita siapkan, keseimbangan ini sudah kita pahami dan selalu terjaga. Bapak Solihin, misalnya Anda juga melihat ya Pak ya, ada beberapa tantangan-tantangan ekonomi yang ada pada tahun 2008 ketika global financial crisis gitu ya. 2020 ada pandemi dan Alfamart sendiri sudah berjalan berapa belas tahun Pak untuk di Indonesia gitu ya. Dan memang memiliki growth yang luar biasa. Kita tahu ada beberapa kompetitor di industri retail lainnya dan sekarang head to head-nya luar biasa baik gitu ya Pak ya. Apa sebenarnya yang menjadi bisnis resepi dari Alfamart sehingga bisa konsisten tumbuh dengan baik dan bisa melayani begitu banyak lapisan masyarakat yang ada di Indonesia dan begitu signifikan pula untuk perekonomian dan juga UMKM Indonesia, Pak Solihin? Ya,
Pertama, kita mulai usaha ini sejak tahun 1999, tepatnya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Keberadaan kita jelas di sini adalah mendekat dengan konsumen. Diharapkan konsumen bisa membeli seluruh kebutuhannya dari tempat tinggalnya tidak jauh. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini tentunya kita pahami bahwa kebutuhan yang ada yang konsumen perlukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita siapkan. Dan yang terpenting lagi, toko kita dekat dengan tempat tinggal daripada konsumen yang sehingga konsumen dengan sangat mudah untuk membeli kebutuhannya dan tidak perlu berlama-lama atau pergi ke satu tempat dengan cukup berjalan kaki ya atau naik sepeda motor dalam waktu yang sangat singkat keberadaan kita sudah bisa dipenuhi. Nah, pengembangan inilah yang sebetulnya mempengaruhi di luar daripada jumlah gerai yang saat ini kita sudah ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Tentunya ada hal yang paling sangat mempengaruhi kita melakukan suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain di dalam mengembangkan jumlah gerai yang saat ini sekian banyak tersebut. Artinya Alfamart tidak berdiri sendiri sebagai perusahaan jaringan, tapi mengajak masyarakat bekerja sama dengan pola kemitraan-kemitraan yang kami miliki pada saat ini, sehingga jumlahnya akan terus berkembang karena dibantu oleh masyarakat yang ingin bermitra kepada Alfamart.